Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabad. Akhwani wa ahbabi, masuk ke pelajaran sirah Nabawiyah tahun kelima Hijriyah. Pada tahun kelima Hijriyah terjadi perang Dumatul Jandal dan tidak terjadi di dalamnya peperangan dikarenakan kaburnya penduduk Dumatul Jandal dan meninggalkan rumah-rumah mereka. Maka kaum muslimin mendapatkan ghanimah dalam perang tersebut tanpa melakukan peperangan. Di dalamnya tahun kelima ini juga tadi Dumatul Jandal terjadi di bulan Rabiul Awal, harus digarisbawahi. Dumatul Jandal terjadi di bulan Rabiul Awal. Di dalamnya juga terjadi peristiwa Ghazwatu Bani Mustalik, perang Bani Mustalik atau perang Muraisi. Bani Mustalik berkumpul untuk menyerang kaum muslimin. Rasulullah SAW mendengar kabar tersebut, maka beliau menyusun pasukan untuk menyerang terlebih dahulu. Kaum muslimin menyerang Bani Mustalik pada bulan Sya'ban ketika Bani Mustalik sedang keadaan lengah di sekitaran mata air Al-Muraisi. Makanya nama lain dari perang Bani Mustalik adalah Al-Muraisi. Nabi Muhammad SAW keluar bersama sebagian banyak besar, termasuk dua istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Terbunuh dari kaum musyrikin 10 orang, dan sisanya termasuk para wanitanya ditawan oleh kaum muslimin. Termasuk tawanan itu adalah anak dari pemimpin Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah bintil Haris bin Abi Dhirar. Juwairiyah ini masuk ke dalam bagian tawanannya Thabit bin Qais bin Syammas. Namun Thabit membebaskannya dengan cara mukatabah, yaitu angsuran dalam penembusan diri. Rasulullah SAW melunasi angsuran tersebut kemudian menikahi Juwairiyah. Setelah peristiwa itu, kaum muslimin membebaskan seluruh tawanan dari Bani Mustalik karena peristiwa menikahnya Rasulullah SAW dengan Juwairiyah. Dan Bani Mustalik mereka semua masuk Islam karenanya. Akan menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Juwairiyah bintil Haris. Dalam perpulangan dari Ghazwah Bani Mustalik ada kisah fitnah atau al-ifk yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saya ceritakan secara singkat. Peristiwa ini bermula dari kisah yang dikarang oleh Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Aisyah radhiyallahu anha ketika perang itu dibawa dengan tandu. Dalam perjalanan ke Madinah, pasukan kaum muslimin beristirahat, dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berbuang hajat. Setelah kembali dari berbuang hajat, beliau mendapatkan bahwasannya kalungnya tertinggal. Kalungnya siapa? Kalungnya Asma binti Abu Bakar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha meminjam kalung saudarinya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Akhirnya beliau kembali ke tempat buang hajat tadi untuk mengambil kalungnya. Setelah mengambil kalungnya, ternyata kaum muslimin sudah pergi ke Madinah. Beliau tertinggal di tempat peristirahatan itu. Akhirnya beliau dibikin ngantuk, terkantuk, dan tertidur. Ketika peperangan itu biasanya ada orang yang paling belakang, paling akhir untuk mengambil barang-barang yang tertinggal ketika istirahat. Jadi dia itu paling belakang, paling akhir, memang bermalamnya paling akhir. Melewati Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Safwan bin Mu'attal As-Sulami Ad-Dakwani. Jadi Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Ad-Dakwani melihat Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zaujatu Rasulillah, istri Rasulullah SAW. Maka
Sofwan pun menuntun untanya ke dekat Aisyah dan mengisyaratkan Aisyah untuk menaiki untanya. Karena Aisyah menaiki untanya, dalam perjalanan itu Aisyah dan Sofwan tidak berkata apapun, tidak bercakap apapun. Aisyah juga tidak berkata kepada Sofwan, Sofwan tidak berkata kepada Aisyah. Sampai mereka menemui kaum muslimin di tempat yang disebut Nahr Az-Zahirah. Setelah itu, kaum munafik mulai menggembar-gemborkan fitnah kepada Ummul Mukminin bahwasanya Ummul Mukminin telah berzina dengan Safwan bin Attal. Akhirnya setelah itu Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwasanya hal itu mengizin kepada Rasulullah SAW untuk pergi ke rumah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW mendengar hal itu karena memang masih belum itu Rasulullah SAW tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya beliau mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menginap di rumah ayahnya yaitu Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Mereka Aisyah, kalau misalnya kamu salah, akuilah kesalahanmu dan segera bertobatlah kepada Allah. Ketika Aisyah mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW yang seperti itu, Aisyah menangis dan masuk ke dalam kamarnya dan berdoa kepada Allah untuk menunjukkan siapa yang benar. Maka ketika itu turunlah ayat surat Quran surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Bisa dicek nanti surat An-Nur ayat 11. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk menyambuk 3 orang. Menyambuk 80 cambukan yang menyebarkan fitnah bahwasanya Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Mereka adalah Hamnah bintu Jahsin wa Mistah bin Uthathah wa Hassan bin Thabit. Hamnah bintu Jahsin wa Mistah bin Uthathah wa Hassan bin Thabit. Saya ulangi, Hamnah bintu Jahsin, Mistah bin Uthathah, Hassan bin Thabit. Ada 3 orang yang dihukum oleh Rasulullah SAW dengan 80 cambukan dikarenakan memfitnah Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami Ad-Dhakwani. Ikhwan wa ahbabi, sampai sini terlebih dahulu. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di video yang selanjutnya tentang Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Fa'aqulu lakum syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.